Kita buka puji syukur nomor 555. 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari hariku, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus, ya Allahku. Pandanglah umatmu, segarkanlah dengan karuniamu. Kudus, 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 Kau lestari kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Marilah menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari terkasih, pada saat adorasi ini kita akan dibimbing oleh Tuhan lewat tubuh Kristus yang telah ditahtakan di hadapan kita. Dalam tulisannya atau ensiklik Paus Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharisti atau Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, disampaikan makna dan intisari Ekaristi dalam hidup orang Kristen. Dikatakan Konsili Vatikan II mengajar bahwa perayaan Ekaristi adalah pusat proses pertumbuhan gereja. Setelah menegaskan bahwa gereja sebagai kerajaan Kristus telah hadir secara misteri, nampak tumbuh di dunia melalui kuasa Allah, maka seolah menjawab pertanyaan, bagaimanakah gereja bertumbuh? Konsili menyambung, setiap kali kurban salib diulangi sebagai kurban Paskah pada perayaan altar, maka karya penebusan kita pun diwujudkan. Demikian juga dalam sakramen roti Ekaristi, sebagai kesatuan umat beriman yang membentuk satu tubuh dalam Kristus, maka kedua-duanya serentak diungkapkan dan diwujudkan. Pengaruh tangguh dari Ekaristi hadir pada awal mula gereja. Para penginjil menunjuk kepada ke-12 rasul yang berkumpul sekeliling Yesus pada perjamuan malam terakhir. Inilah rincian betapa pentingnya, karena para rasul adalah serentak benih Israel baru dan awal dari hierarki suci. Dengan menawarkan tubuh dan darahnya kepada mereka, Kristus secara rahasia menggabungkan mereka ke dalam kurban yang akan digenapi kemudian di Kalvari. Secara analogis, perjanjian Gunung Sinai yang dimeteraikan dengan darah dan percikan darah, perbuatan dan kata-kata Yesus pada perjamuan terakhir meletakkan dasar persekutuan mesianis baru, umat perjanjian baru. Para rasul juga dengan menyambut undangan Yesus di ruang perjamuan yang mengatakan, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah, masuk dalam persekutuan sakramental bersama Putra Allah yang dikurbankan demi keselamatan kita. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, kamu mengenang aku. Dipersatukan dalam Kristus yang diwujudkan oleh baptisan, terus-menerus diperbaharui dan dikukuhkan dengan ambil bagian dalam kurban Ekaristi, terutama lewat sharing pada komuni sakramen. Kita dapat berkata bahwa bukan saja masing-masing kita menyambut Kristus, tetapi juga Kristus menyambut kita masing-masing. Ia masuk dalam persahabatan dengan kita.
Kamu adalah sahabat-sahabatku. Sungguh justru karena Dia kita memiliki hidup. Yang makan tubuhku akan hidup dalam aku. Komuni Ekaristi mewujudkan jalan terluhur untuk tinggal satu sama lain antara Kristus dan sahabat-sahabatnya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Oleh persekutuan dengan Kristus, umat perjanjian baru tidak tertutup bagi dirinya sendiri, menjadi sakramen bagi umat manusia, tanda dan sarana penyelamatan yang diperoleh Kristus, terang dan garam dunia, demi penyelamatan semua orang. Misi gereja berjalan sama dengan misi Kristus. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Lewat pengabdian kurban salib dan persekutuan gereja dengan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, gereja menarik daya rohani yang dibutuhkannya untuk mewujudkan misinya. Demikianlah Ekaristi muncul serentak sebagai sumber dan puncak segala evangelisasi. Justru karena tujuannya adalah persekutuan umat manusia dengan Kristus dan di dalam Dia dengan Bapa dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, umat beriman yang ikut bersama dengan kami dalam adorasi malam ini, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, persekutuan Ekaristi juga meneguhkan gereja dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Santo Paulus menunjuk daya pemersatu dari partisipasi dalam perjamuan Ekaristi seperti ditulisnya kepada umat di Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Sebab hanya ada satu roti. Kita yang banyak adalah satu tubuh, karena kita semua ambil bagian dalam satu roti. Santo Yohanes Chrysostomus memberi komentar atas kata-kata ini secara mendalam dan gemilang. Dia berkata, sebab apakah roti? Itulah tubuh Kristus. Dan menjadi apakah mereka yang menyambutnya? Tubuh Kristus bukan banyak tubuh, melainkan hanya satu tubuh. Sebagaimana roti sama sekali menyatu, kendati dibentuk dari banyak biji gandum, dan kendati tidak kelihatan, tetap berada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga perbedaan tidak muncul karena telah dipersatukan menjadi utuh. Demikianlah kita dipersatukan satu sama lain, bersama-sama dipersatukan oleh Kristus dan dengan Kristus. Alasannya sangat kukuh. Kesatuan kita dengan Kristus, karunia dan rahmat bagi masing-masing kita, memungkinkan kita ambil bagian dalam Dia
pada kesatuan tubuhnya, yakni gereja. Ekaristi mendorong inkorporasi dalam Kristus yang terjadi waktu baptisan lewat karunia Roh. 1 Korintus 12 ayat 13 dan ayat 27. Tindakan bersama dan tak terpisahkan antara Putra dan Roh Kudus berlangsung pada awal gereja, pada konsolidasinya, dan pada hidup selanjutnya dalam Ekaristi. Hal ini sangat gamblang bagi penulis liturgi Santo Yakobus pada Epiklese Doa Syukur Agung. Allah Bapa dimohon mengutus Roh Kudus kepada umat beriman dan persembahan, agar tubuh dan darah Kristus menjadi penopang bagi semua pesertanya. Demi pengudusan jiwa dan raga mereka, gereja beroleh kekuatan dari penghiburan ilahi lewat pengudusan umat beriman dalam Ekaristi. Saudara-saudari, penghormatan terhadap Ekaristi di luar misa adalah harta yang tak ternilai untuk hidup gereja. Penghormatan ini berhubungan hakiki dengan perayaan kurban Kristus, kurban Ekaristi. Kehadiran Kristus dalam rupa roti suci disimpan sesudah misa. Kehadiran yang bertahan selama terdapat rupa roti dan anggur. Justru karena berasal dari perayaan kurban dan terarahkan kepada komuni serentak sakramental dan rohani. Menjadi tanggung jawab para gembala juga lewat kesaksian pribadi mendorong adorasi Ekaristi dan khususnya eksposisi sakramen Maha Kudus ini, di samping doa adorasi depan Kristus yang hadir dalam rupa Ekaristi. Betapa menyenangkan hening bersama Dia, bersandar ke dadanya seperti murid yang tercinta, sambil merasakan kasih tak terbatas dari hatinya yang kudus. Bila pada dewasa kita, orang-orang Kristiani harus dibedakan terutama oleh seni berdoa, bagaimana kita tidak merasa kebutuhan baru berwawancara rohani pada keheningan sujud dalam kehangatan cinta di depan Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudariku, betapa seringnya kita mengalami ini. Betapa seringnya saya juga mengalami ini. Yang daripadanya saya menimba kekuatan, hiburan, dan topangan. Marilah kita bersandar pada Yesus. Marilah kita juga duduk bersamanya. Dan marilah kita juga berbincang-bincang dengannya dalam adorasi ini.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus ke dalam hidup kami. Dia telah mengorbankan diri bagi kami dan memberikan tubuhnya menjadi santapan rohani bagi kami. Berkatilah ia Tuhan, kami semua yang ikut ambil bagian dalam adorasi ini, baik kami yang hadir di gereja ini maupun saudara-saudari kami yang berada sekarang di rumah dan ikut bersama dengan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita juga berdoa bagi pemimpin gereja kita, Bapak Paus, jajaran para uskup, dan juga para gembala semua. Berkatilah ya Tuhan pemimpin gerejamu, agar sungguh-sungguh dapat menghantar dan membimbing umatmu ke jalan yang Engkau kehendaki. Dan juga berikanlah kesehatan kepada pemimpin gereja kami, agar sungguh-sungguh
sanggup menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah juga kita berdoa bagi pemimpin negara kita, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat dan daerah, para gubernur dan para bupati, semua orang yang ambil bagian dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini. Semoga mereka juga menjadi pemimpin yang bijaksana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan arwah dari Ibunda Bapak Presiden kami yang Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga Ibu tercinta dapat beristirahat bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, dan hapuskanlah segala dosa dan kekurangannya, agar sungguh-sungguh dia dapat bergabung dengan para pilihan-Mu, dan berkatilah juga keluarga yang berduka, khususnya Bapak Presiden dan juga anak-anak yang sungguh-sungguh kehilangan ibunda tercinta. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. saudara-saudari, marilah kita juga berdoa dengan doa mohon perlindungan dari virus corona. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sabda-Mu hari ini, dan kami datang ke hadapan-Mu untuk kebutuhan kami, agar Engkau melindungi kami melawan virus corona yang telah menelan banyak korban. Kami berdoa mohon rahmat-Mu untuk orang-orang yang bekerja giat untuk penanganan dampak virus tersebut. Pemerintah kami, para dokter, para relawan, bimbinglah tangan dan pikiran para ahli yang melayani para korban, agar mereka menemukan jalan dan menyembuhkan penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak virus corona, agar mereka disembuhkan dengan segera. Bagi mereka yang telah meninggal, agar Kau terima di sisi-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk bekerja demi kebaikan semua, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kami mohon ini melalui Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, pertolongan semua orang Kristen, doakanlah kami. Santa Corona, doakanlah kami. Amin. Santo Padre Pio, doakanlah kami. Amin. Kita buka puji syukur nomor 560. 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah. Sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Kau memandang di Kau hamba lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Di salib tersamar keallahan-Mu, di sini tersamar keinsanan-Mu.
Aku mengimani dua-duanya, yang penyamun minta, ku memintanya. Tak kulihat luka seperti Thomas, namun ku akui Kau Tuhan Allah. Dan setiap hari tambahlah terus iman dan harapan kasih padamu. Undang Maha Baik Yesus Tuhanku, sucikanlah aku dengan darah-Mu, karena satu titik akan selamatlah seluruh bumi ini dari dosanya. Yesus yang tersamar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang di Kau yang senyatanya, bahagia ku lihat di Kau mulia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus,
Kudus, Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Kita bernyanyi nomor 651. 651. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika